kan? Coba yang sehat angkat tangannya. Nah, tapi kalau ada adik-adik yang lagi nggak sehat, Kakak Ola dan Kakak Rada selalu doakan adik-adik agar bisa cepat sembuh ya, agar bisa main bareng lagi. Coba Kakak tanya hari ini, siapa yang penuh dengan sukacita? Siapa? Kalau yang penuh dengan sukacita angkat tangannya. Lebih tinggi lagi. Nah, karena adik-adik penuh dengan sukacita, Terus? coba keluarkan senyum yang paling manis dan yang paling lebar. Lalu jangan lupa peluk mama, papa, abang, kakak, adik, dan yang ada di rumah. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini Kakak Ola seneng deh. Kenapa, Kak? Soalnya adik-adik masih bisa semangat untuk ikut sekolah minggu. Yeay. Adik-adik masih ceria dan kita masih bisa ketemu di sekolah minggu online. Meskipun Kakak Rada dan Kakak Ola nggak bisa ketemu adik-adik nih, nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa dengar cerita firman Tuhan langsung, nggak bisa main bareng, nggak bisa nyanyi bareng, nggak bisa doa bareng, tapi kita harus tetap penuh dengan sukacita dan berdoa agar segera kita bisa ketemu lagi. Adik-adik ingat ya, apa yang selalu Kakak Ola dan Kakak Rada bilang, Tuhan Yesus selalu ada dimanapun. Mau di rumah Kakak Ola, di rumah Kakak Rada, di rumah adik-adik, di rumah orang-orang yang sayang sama Tuhan Yesus selalu ada. Siapa yang udah gak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo siapa? Nah, karena adik-adik udah gak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan, Ngapain dulu kita mau bernyanyi terlebih dahulu nih adik-adik. Biar adik-adik lebih semangat ya adik-adik. Kita mau nyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Oke adik-adik, pada bisa kan? Yuk adik-adik pada berdiri, ikuti Kakak Rada dan Kakak Ola ya adik. Oke Kak. Yuk 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Loncat-loncat. Hati-hati gunakan kakimu. Loncat-loncat. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Yeay, tadi kita udah nyanyi nih. Wah, iya. Sekarang waktu yang kita tunggu-tunggu. Apa itu, Kak? Kita mau dengar firman Tuhan. Yes, siapa yang udah gak sabar untuk Rada dengar sabar. firman Tuhan? Kira-kira cerita hari ini tentang apa ya? Tentang apa Kak? apa ya? Ya, sebelum kita mulai dengar firman Tuhan, Kakak Ola mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita mau berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan dalam mendengarkan firman. Oke, adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Gak ada yang ngintip-ngintip, gak ada yang ngobrol-ngobrol, duduk yang manis ya. Ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bantu kami agar bisa mendengarkan firman dengan baik. Bantu kami agar bisa tidak main-main dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah nyanyi bareng. Terus udah apa lagi? Doa bareng. Nah sekarang adalah hal yang ditunggu-tunggu. Apa itu yang ditunggu-tunggu? Apa tuh Kak? Kita mau dengar cerita bareng. Yeay. Siapa yang udah gak sabar mau dengar cerita firman Tuhannya? Siapa? Ayo. Kira-kira ya Kakak Rada, Iya Kak. hari ini ceritanya tentang apa ya Kak? Tentang apa ya? Apa ya? Ya udah,
sebelum kita dengar firman Tuhan, seperti biasa yang Oke, selalu Kak. kakak bilang, semuanya duduk yang manis. Gak boleh ada yang ngobrol-ngobrol, gak boleh ada yang tidur-tiduran, gak boleh ada yang sambil makan cemilan. Semuanya dengar firman Tuhannya yang baik ya. Oke, 1, 2, 3, cerita dimulai. Sang pemimpi. Yakub punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar tamat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Adik-adik, coba kakak Rada mau nanya nih. Minggu lalu ceritanya tentang siapa? Tentang Yusuf di rumah Potifar. Yusuf diajak oleh istri Potifar untuk berbuat jahat. Nah, minggu ini ceritanya juga tentang Yusuf dan mimpi-mimpinya. Yusuf memiliki 11 orang saudara. Nah, Yusuf ini yang sangat disayang oleh bapaknya. Bapaknya itu bernama Yakub. Nah, Bapak Yakub memberikan jubah yang sangat indah kepada Yusuf. Tetapi saudara-saudaranya Yusuf iri dan benci kepada Yusuf. Nah, sampai suatu malam Yusuf bermimpi di dalam tidurnya. Kira-kira mimpinya apa ya? Yusuf bermimpi. Suatu hari Yusuf dan saudara-saudaranya mengumpulkan gandum, dan berkas gandum yang dimiliki oleh saudara Yusuf berkumpul dan mengelilingi berkas gandum yang dimiliki oleh Yusuf. Selain itu, Yusuf juga bermimpi bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Ketika bangun, Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayah dan saudara-saudaranya.
hingga saudara-saudaranya berkata, "Apakah kau ingin menjadi raja dan berkuasa atas kami?" Dan setelah mendengar hal itu, saudaranya menjadi kesal pada Yusuf. Sampai akhirnya nih adik-adik, saudara Yusuf ingin mencelakakan Yusuf dengan cara menjual Yusuf. Tapi nih adik-adik, karena kasih setia Allah, Yusuf selalu diberkati di setiap pekerjaannya. Nah, suatu hari saudaranya ini membutuhkan Yusuf dan Yusuf ada untuk membantu saudara-saudaranya dan tetap mengasihi saudara-saudaranya. Sekalipun nih adik-adik, saudara-saudaranya Yusuf itu berbuat jahat kepada Yusuf. Wow, adik-adik, Yusuf itu tokoh yang hebat ya adik-adik. Adik-adik, minggu lalu kita belajar untuk menjadi anak yang setia kepada Tuhan, seperti yang Yusuf lakukan. Yusuf selalu setia kepada Tuhan Allah. Sekalipun Yusuf sedang dalam kesusahan, ia selalu setia dan berpegang kepada Tuhan. Selain itu, Yusuf selalu berbuat apapun yang sopan, baik dalam setiap kata dan perbuatan yang dilakukan Yusuf. Yusuf menjadi orang yang menjaga tingkah lakunya agar sopan. Hingga nih adik-adik, ia berhasil menjadi pejabat tinggi di Mesir. Wah, Yusuf keren ya adik-adik. Nah adik-adik, apa sih sopan itu? Ada yang tahu apa sopan? Nah, kakak mau jelasin nih. Sopan adalah tingkah laku dan ucapan yang menghargai orang lain dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Tuhan ingin kita menjadi anak yang sopan dalam setiap kata ataupun perbuatan. Tapi gimana nih adik-adik caranya? Kakak Ola, tolong jelasin dong. Menjadi sopan bisa kita lakukan di setiap kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Contohnya apa ya? Contohnya gak teriak-teriak kalau dimarahin sama papa atau mama. Aku gak mau papa, aku gak mau mama. Itu gak boleh, itu tidak sopan. Terus gak marah-marah sama abang atau kakak. Selain itu gak ngejek-ngejek adiknya. Terus kalau adik-adik lagi duduknya yang manis, yang sopan, gak naik-naik, gak loncat-loncat. Terus gak juga duduk di atas meja. Berkata-kata juga harus sopan. Gak boleh ngomong kata-kata yang jelek, gak boleh. Selain itu ada lagi loh, apa ya? Adik-adik, ada 3 kunci menjadi sopan yang adik-adik gak boleh lupakan. Apa itu kak? Apa aja ya? 3 kunci itu adalah tolong, terima kasih, dan maaf. Yang pertama, tolong. Ketika kita meminta sesuatu, minta bantuan kepada orang lain, jangan lupa ucapkan tolong. Contohnya ya, Ma, tolong masakin buat aku dong. Pa, tolong ajari aku PR dong. Kakak, tolong suapin aku dong. Abang, tolong bantuin aku dong. Dan masih banyak yang lainnya. Dan yang kedua yaitu terima kasih. Ketika kita ditolong oleh orang lain, jangan lupa ucapkan terima kasih. Terima kasih mama, terima kasih papa, terima kasih abang, atau terima kasih kakak. Dan yang terakhir yaitu maaf. Kalau kita berbuat salah kepada orang lain, jangan lupa untuk bilang maaf. Maaf ya abang, maaf ya kakak, atau maaf ya mama. Ya, udah bisa kan? Tuhan Yesus sangat sayang sama orang-orang yang sopan dan anak yang sopan dalam setiap kata dan perbuatan. Selain itu juga papa, mama, abang, kakak, teman ataupun guru juga senang dengan orang atau anak-anak yang bersopan. Seperti yang kita pelajarin di minggu lalu tentang titah ke-7. Apa isinya titah ke-7? Jangan engkau berzina.
Maksud dari titah ketujuh adalah kita harus setia kepada Tuhan Allah dan juga bersikap sopan setiap kata dan perbuatan kepada sesama kita. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, Apa, Kak? adik-adik bisa kan bersikap sopan dalam tiap kata dan perbuatan? Yang bisa sopan, angkat tangannya setinggi mungkin dan bilang bisa, aku bisa, Kak. Oke adik-adik, cerita hari ini selesai. Dalam cerita hari ini kita belajar menjadi anak yang sopan seperti teladan Yusuf. Dengan tidak lupa 3 kunci. Apa itu? Tolong, terima kasih, dan maaf. Karena nih adik-adik, Tuhan Yesus akan semakin sayang kepada kita jika kita menjadi anak yang sopan. Oke, sekarang untuk aktivitasnya kita akan buat bunga sopan ya. apa itu Ada di sopan? sini gambarnya. Nanti kakak kasih tahu contohnya di sini. Nanti untuk detail contohnya kakak akan kirim lewat papa dan mama. Nanti papa dan mama tolong bantu adik-adik ya, bisa kan? Terima kasih. Oke adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman. Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Tapi sebelum kita menutup ibadah kita mau nyanyi satu buah lagu. Judulnya Yesus menginginkan daku. Untuk adik-adik yang belum tahu lagunya, kita pelajarin bareng-bareng ya. Oke, bisa kan? 1, 2, 3. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar itulah kehendak Yesus, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, tadi kita udah nyanyi bareng, terus tadi kita udah dengar firman bareng, dan tadi nyanyi lagi adik-adik. Nah sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk tutup matanya, lipat tangannya, ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bantu kami agar kami menjadi anak yang sopan dalam perbuatan ataupun ucapan. Tuhan Yesus yang selalu bantu kami agar kami selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, cerita hari ini selesai. Adik-adik udah boleh melanjutkan aktivitasnya. Yang mau main? Boleh. Yang mau makan? Boleh. Yang mau nonton? Juga boleh. Atau nih yang belum mandi, ayo siapa belum mandi? Juga boleh untuk mandi. Nah adik-adik, jangan lupa seperti apa yang kakak Ola dan kakak Rada selalu bilang tiap minggunya, jangan lupa jaga kesehatan biar selalu sehat. Dan juga sering-sering cuci tangan ya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita dan firman Tuhan yang seru-seru. Kakak Rada dan kakak Ola pamit ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kakak Rada dan kakak Ola sayang kalian. Dadah.